ini adalah salah satu owner dari Tasikmalaya ketepel ya. Ketepel. Nah ini ada berapa jenis ketepelnya ini? Nah, Sumbawa besar. paling jauh. Ya. Wow. Berarti lewat Bali ya. Lewat Bali. Ya. Yang Bali kedua kali acara IPKA internasional ke Malang. Hai guys, ketemu lagi bersama saya di channel Brian Raditya. Kali ini kita akan explore komoditas sepeda onta ya. Seperti apa komunitasnya di Kota Tasikmalaya ini. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu ya teman-teman ya. Bagi yang baru menonton, mari kita langsung saja explore. Nah, jadi lokasinya tepat berada di dalam sini ya teman-teman. Tuh. Jadi sekarang lagi berada di wilayah Bojong ya, atau Bungursari ya teman-teman. Jadi tepatnya ada di sini ya. Ini adalah salah satu bisa dibilang ownernya gitu. Nah, jadi tepat ada di sini. Kita langsung saja ke base campnya di sini ya. Ada apa aja di dalam? Tuh. Dah, wow. Dah, jadi begini penampakan komoditas sepeda onta ya. Di sini sangat bagus dan keren sekali. Dan ada beberapa ini juga. Nah, ini adalah rumah salah satu ownernya di sini ya. Jadi tepat berada di Bojong atau Bungursari ya teman-teman. Wow. Jadi sepeda ini tuh antik-antik ya. Tapi gak tahu tahun-tahun berapanya gitu. Oh. Jadi tampak di sana sedang sedang memainkan apa namanya, ketepel gitu. Jadi di situ juga tampak ada orang-orang yang sedang bermain ketepel. Jadi gak hanya sepeda onta aja. Jadi di sini memang ada beberapa jenis ya, dari tahun ke tahun. Jadi saya gak tahu ini tahun berapanya. Nanti kita tanya-tanya dulu ke ownernya ya. Tuh, dan di sini juga banyak pohon-pohon atau bunga-bunga yang ada di halamannya gitu. Dan di situ coba kita tanya-tanya. Jadi sedang bermain ketepel ya teman-teman. Nah, jadi ini ada salah satu owner jadi dari ketepel ya. Dengan Bapak siapa namanya? Dengan Leo. Oh, Leo. Nah, ini adalah salah satu owner dari Tasikmalaya ketepel ya. Ketepel. Ketepel. Nah, ini ada berapa jenis ketepelnya ini?
Sebetulnya ada ada Dua. ketapel modern dan tradisional. Oh, gitu. Kalau jenis ketapel modern itu seperti ini, biasanya bahan-bahannya dari stainless atau yang Stainless. seperti inilah. Kalau yang tradisional biasanya seperti ini. Jadi bahannya itu dari kayu. Oh, dari kayu ya. Dari kayu, terus sama bahan dari kayu. Cuman tekniknya teknik modern. Terus ada juga jenis ketapel yang namanya itu OTT dan TTF. Kalau OTT seperti OTT? ini, jadi karetnya itu ada di atas. Karetnya ada di atas. Karetnya ada di atas. Peluncuran anak pelurunya itu keluar di sini. Nah, sementara ada juga jenis yang TTF. Jenis ketapel TTF, jadi karetnya di samping, kebetulan belum dipasang, jadi karetnya itu nanti bentangnya di sini dari samping. Iya. Bedanya itu luncuran peluru ada di dalam sini. Jadi ke sini dalam lah. Oh, itu bedanya namanya. ya? Bedanya jadi sini, titik bidiknya juga ada di sini. Oh iya, jelas ya. Kalau yang OTT bidikannya di sini biasanya. Cara mainnya gimana tuh? Cara mainnya Supaya lurus gitu mainnya tuh. jadi secara teori itu peluru ini ada yang namanya pouch. Pouch itu tempat keluarnya peluru. Nah, itu. Nah, ini namanya pouch, ini karet flat band, jadi karet yang tipis. Ini tab. Nah, kebetulan tab ini ukurannya 2,5 cm. Ya, jadi karet ini tuh khusus ya? Khusus. Karetnya itu khusus. Ini buat yang flat, ada juga yang ini. Nah, Oh, ini yang- jenis ini mah yang karet. bulat ya? Iya, jenis karet bulat lah. Sama fungsinya, jadi cuman bedanya dari bentuk aja. Kemudian ada yang namanya frame. Nah, ini frame-nya. Oh, itu frame. Frame, ini tabnya buat Itu nanti. itu bahannya dari besi itu. Ini kayaknya dari besi, cuman kalau besi itu kan biasanya ini magnet, tapi nggak nempel. Oh, Jadi iya, kayak iya. stainless Stainless, atau apalah. stainless. Kalau pelurunya itu kita pakai ini. Ini jenis peluru besi. Oh, besi Ukurannya juga beda-beda. Ini ukuran 6,35. Jadi kalau nggak salah dipakai buat pertandingan nasional, internasional juga kayaknya biasa pakai peluru yang 6,35. Iya. Ukuran 8 mili. Ini lebih gede. Oh, itu lebih gede ya? Lebih gede, ukuran 8 mili. Ini 6,35. Jadi lebih bedanya. Fungsinya sama, cuman lebih berat aja. Kemudian ada juga yang pakai peluru kayak ini. Ini ukuran 8 milian sama. Wah, ini cuman lebih gede ini. sama ukuran, cuman ini tanah liat. Oh, tanah. Jadi tanah liat yang dibikin presisi bulat. Iya. Jadi kalau ditembak otomatis hancur. Berarti ini keras juga ya? Lumayan. Lumayan. Tapi kalau kena tembok atau apa ini langsung hancur Hancur. fungsinya. Jadi kalau kayak peluru ini ditembak pasti mantul. Nah, kalau ini ditembak langsung hancur. Berarti bahaya juga ya kalau kena ke orang itu. Lumayan. Kemudian kita ada juga jenis ketebalan karet. Ketebalan karet. Kayak ini. Ini kan harusnya ada ukurannya. Oh. Jadi ini ukuran 0,45 kalau nggak salah. Ini ukuran 0,45. Kalau ini 0,62. Mungkin tidak terlihat ya. Ini bedanya tipis 0,625 Itu mili. bedanya apa itu? Bedanya dari power. Power. Jadi kekuatan. pas narik nanti Pas tenaganya narik. bisa lebih berbeda. Iya. Ini terus dari ada juga sih yang ketebalan. Nah, kayak ini lebih tebal ini. Ini kita pakai dari apalah mereknya, cuman ketebalannya itu 1,2 mili. Lebih tebal, lebih kelihatan. Berarti lebih tebal semakin kita narik tenaganya kuat ya? Gitu. Semakin tebal ya semakin kuat, cuman tidak mutlak juga buat power nanti pas kena ke target. Kadang ada yang enak di bawah 1 mili, kayak saya ini pakainya 0,62, panjang ininya itu 20 cm, lebar ininya itu tabnya itu 2,5 cm. Karena nanti ukuran kayak sini kan ukuran dari titik sini sampai sana itu kan beda-beda. Semakin tinggi orangnya pasti semakin jauh. Nah, itu ukurannya pasti beda-beda. Saya ini pakai di 17 cm. 17 cm. 17 cm dari sini sampai sini.
power gede, mantep. Bisa makin kencang ya. Iya. Oke. Jadi ini mau minta tutorialnya aja ya, gimana cara mainnya gitu, supaya titiknya tuh benar-benar lurus gitu. Jadi cara mainnya itu kita kalau misalkan orang kan ada yang dominan mata. Pertama kalau yang awam itu matanya itu yang dominan kanan atau kiri. Oh iya. Kalau saya itu dominan kanan. Nah, berarti kalau dominan kanan, si peluru itu ada di tangan kanan. Si frame ketepel dipegang tangan kiri. Nah, ada juga kalau yang dominan mata kiri, si frame di ini. Nah, kalau saya kebetulan yang dominan yang bagus lah. Jadi yang bagus itu jadi si posisi dipegangnya itu di mana? Di sebelah mana? Ini peluru kita masukkan di pouch. Nah, kita usahakan ini lurus, kemudian ditempel di sini, dijepit pakai jempol. Udah, ini udah dikunci. Nah, kemudian kita tarik seperti ini. Gitu. Terus yang penting kalau misalkan mau titik ukur yang lebih jelas bisa dilihat dari depan. Iya. Jadi posisinya pas di mata gitu ya? Mata kanan lihat. Oh, di terus pipi. si karet itu harus lurus atas sama bawah. Kelihatan nggak lurus? Iya. Jadi jangan gini. Nah, ini kan ini nggak lurus nih. Ini nggak lurus. Nah, kalau misalkan ini posisi mata itu udah ngebidik lurus, karet atas dan karet bawah itu. Jadi karet ini sama ini itu harus sejajar. Nggak boleh gini, nanti bisa beda. Atau lagi ini gini, nanti bisa arah pelurunya itu bisa beda. Oke. Wih, iya betul ya. Itu posisinya. Nah, jadi begitu teman-teman ya cara memainkan ketepelnya gitu. Pokoknya sangat bermanfaat banget buat para pemula yang ingin bermain ketepel ya. Iya. Gitu. Olahraga. Latihan fokus. Nah, itu. Kata-katanya gimana buat ini? Kata-katanya ketika kita ingin fokus, kita bisa melatih dengan salah satu olahraga ketepel. Jadi olahraga yang mudah didapat, bisa dipelajari. Kalau ingin tetap fokus dan kena ke target, banyak-banyak latihan. Nah, itu saja. Terima kasih. Terima kasih Bapak Leo Ya, oke. Jadi sebagai owner ketepel di Kota Tasikmalaya. Jadi sekarang lagi berada di Bungur Sari ya? Bojong. Oh, Bojong Sari yang di Mitra Batik ya teman-teman gitu. Nah, buat kalian juga yang mau gabung ya, tentunya orang Tasikmalaya, kalian bisa gabung aja. Dan gak hanya ketepel aja, di situ juga ada sepeda onta. Di situ kita coba tanya-tanya ya. Nah, di sini juga ada sepeda onta juga, dan inilah ada salah satu owner sepedanya juga nah di sini ya. Nah, di sini banyak banget sepeda-sepeda yang mantap ya. Wow. Ini tuh dari tahun muda sampai tahun yang muda kayaknya sih. Kayak begitu. Jadi ini base camp, bisa dinamakan base camp. Dari salah satu owner sepeda onta ya. Tuh. Dan saya juga gak tahu ini ada tahun berapa. Tentunya ini bagus banget tuh. Ini tuh original, dari mulai catnya juga asli gitu teman-teman. Dari mulai catnya juga asli gitu ya. Nah, barusan teman udah menyaksikan ya gimana caranya mainkan ketepel. Dan di sini juga lagi kumpul-kumpul rame-rame. Tuh, nanti kita tanya-tanya seputar sepeda. Ya, jadi lagi mau beristirahat ya, karena latihannya sudah selesai.
Nah, itu ada salah satu ownernya. Hah? Nah, ini nih. Nah, ini nih. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Dengan Pak Haji siapa? Alhamdulillah. Pak Haji siapa namanya? Pak Dadang. Oh, Pak Haji Dadang. Pak Dadang. Ini salah satu owner dari sepeda onta ya, ontel Tasikmalaya. Nah, Gimana ini? sebetulnya sudah bukan saya lagi. Oh, Ketua onta itu Pak Haji Agus. Pak Haji Agus. Ya, jadi yang ada aja lah. Jadi gimana? Ini udah lama komunitas ini berdirinya gitu. Berdiri kurang lebih saya tidak tercatat ya. Sudah tercatat. Pokoknya udah lama gitu ya. 2007 lah. Wow, udah lama kayak gitu. Bisa lihat Pak ininya sepedanya ada sepeda punya apa saya. aja gitu ya. Ya. Ada Sejarahnya dulu sebelum dilihat sejarahnya. sejarah. Oke, sejarahnya gimana? Sejarahnya saya punya sepeda itu Gazelle Gazelle. dari Singaparna, dari tumpukan kayu bakar. Iya. Yang punya kakek-kakek sudah tidak dipakai, pada sepeda masih bagus. Hanya seperti apa itu berkarat semua seperti linggis. Nah, saya beli 200.000. 200.000. Dicat ulang lebih dari 1 juta lah. Sayangnya itu sebetulnya itu 100% asli. Cuman peleknya saya ganti, itu juga kebodohan saya. Seharusnya peleknya jangan diganti. Itu aja peleknya yang enggak. Jadi setelah cat ulang, alhamdulillah sudah touring jauh, sepeda sudah handal. Paling jauh di touring. ke Sumbawa Besar. Paling jauh. Ya. Wow. Berarti lewat Bali ya. Lewat Bali. Ya. Yang Bali kedua kali acara IPKA internasional. Ke Malang, ke Mojokerto, ke Kediri, ke Blitar. Kalau daerah Jawa ya ke Jogja mas sering lah, banyak lah sering. Itu yang pakai yang lebih ekstrim itu ke Baduy. Ke Baduy lewat pantai selatan. Ontel ke Baduy lewat pantai selatan. Berapa hari tuh Pak Haji? Itu sampai ke Baduynya 8 hari. 8 hari? Ya, jadi kalau PP itu di sananya juga 2 hari. 8 hari kurang naik lebih lah sepeda. 12 atau 14 hari, saya lupa lagi karena udah lama, itu tahun 2016. Itu udah lamanya. Nah, lihat ontelnya ya. Yuk kita review sepeda ontanya, kita lihat ada merek apa aja sepedanya, kita jelasin. Nah, di sini juga ada sepeda yang bannya gede teman-teman tuh. Ini gede banget ya bannya, dan banyak juga jenisnya. Sepeda ontel yang sudah berjasa. Oh, ini sepeda yang suka dibawa touring. Pakai touring itu. Ya, kalau dihitung lebih dari 15.000 kilo malah. Karena ke Jawa Timur udah 5 kali. 5 kali. Ini mau pakai ini karena bawa barang. Jadi ada kayu ini. Mantap. Nah, di sini juga ada kenangan ini ya dari Lombok NTB. Oh, itu ya, dikasih sama orang Lombok. Waktu kan ke sana lewat Lombok. Di Lombok 2 hari nginep. Jadi touring ke Sumbawa Besar itu 32 hari. 2 hari itu libur tidak goes. Jadi 1 hari perjalanan pertama ke Sumbawa itu 14 hari. Kemana? Ke Lombok 14 hari. Dilanjut ke ini PP ke Sumbawa, langsung pulangnya ke Tasik lagi, digoes lagi lewat Pantura. Nah, kira-kira tahun berapa ini kalau boleh Ini tahu? kurang lebih tahun 52. 52. Ya, kurang lebih. Berarti zaman-zamannya Soekarno Ini kali. lampunya dilepas nih. Nah, ini apa nih Pak Haji ini? Kok aneh? Ini mah bukan di sepeda, ini mah. Bukan di sepeda, bel apa? Delman. Delman, gitu. Delman. Jadi di situ juga. Jadi sejarahnya gitu ya. Jadi udah banyak touring kemana-mana berarti sepeda ini ya. Alhamdulillah. Jawa mah, Mantap Jawa mah. pokoknya.
Cuman ke Banten udah Ya. Pulau Jawa lah. Keliling Pulau Jawa. Walaupun udah aki-aki tapi masih kuat ya. Ya, karena kita harus bergerak. Nah. Aki ya nitip dari saya ya. Ya. Aki-aki saja 65 tahun masih bisa bersepeda. Kenapa kalian ke sekolah naik motor? Nah, Jarak 300 meter dari rumah ke sekolah naik motor. Ayolah, sepeda itu sehat. Ya, mantap. sepeda itu harus baik sepeda. Dan aki-aki itu sudah tidak menggunakan motor lagi karena aki-aki itu harus tetap bergerak. Nah, sip. Gitu ya teman-teman. Terima kasih ya Pak Haji. Yo bangga. Nah, jadi begitu. Nah, jadi begitu ya. Jadi mau kemana-mana dia tuh tetap selalu naik sepeda. Begitu teman-teman. Nah, jadi sepeda ini yang suka dipakai touring kemana-mana sampai Lombok, Bali juga ini sepeda nyampe teman-teman. Gila. Wow. Dan dia juga mendapatkan kayak bendera dari Lombok gitu. Jadi walaupun dia itu udah tua gitu, tapi jiwa semangat dan goesnya itu masih kuat gitu teman-teman. Nah jadi begitu ya teman-teman ya, mulai dari cara bermain ketepel seperti apa ya kan, dan gak hanya kumpul saja tapi di sini sambil bermain ketepel gitu. Wah mantep banget ya kan. Dan ini juga sangat ramai ya, di belakang tapak lagi sedang berkumpul bersama rekan-rekannya lagi sedang berkumpul begitu ya teman-teman ya. Mungkin video ini cukup sekian dan terima kasih ya. Saya Brian Raditya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, bye bye.